فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa bedanya al-qadha wal qadar? Beroid. Apa bedanya antara al-qadha dengan al-qadar? Sama atau berbeda? Nah, kalau disebutkan bersamaan, ada qadha, ada qadar, maka berbeda makna qadha, beda makna qadar atau takdir. Qadha, qadar dengan takdir sama. Maka berbeda, masing-masing punya makna sendiri. Qadha punya makna sendiri, qadar makna sendiri. Kalau berbeda, apa makna masing-masing? Yang mana? Hah? Yang yakin? Coba lihat catatannya. Di catatannya pun yang salah. Yang mana itu? Hah? Yang mana? Catatannya yang mana? Catatannya nggak jelas juga. Yang mana yang lampau? Catatan Allah, ketentuan Allah yang terdahulu yang mana itu? Qadar. Ketika terjadi, ketika diwujudkan oleh Allah apa yang sudah ditentukan itu qadha. Yang terdahulu qadar. Paham ya? Itu kalau disebutkan masih kedua-duanya dalam satu konteks. Wajib bagi kita beriman dengan qadha dan qadar. Maka masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Adapun jika disebutkan satu saja, maka masuk ke dalamnya makna yang satunya. Kaum muslimin wajib beriman dengan takdir. Ini yang diimani apa? Qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Qadha itu ketika takdir itu diwujudkan, diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga duluan mana ini? Ada takdir dulu, ada qadar dulu, baru kemudian diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan apa yang sudah direncanakan itu. Ya. Nah, istilahnya kalau qadar itu takdir itu kayak master plan-nya. Ini mau bangun rumah kayak gini ini. Itu namanya rencana awalnya. Itu kayak qadarnya. Ketika dilaksanakan di lapangan, itulah namanya apanya? Sesuai, dan itu pasti sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Akan terjadi yang ini. Kejadiannya itu namanya apa? Qadha. Nah, itu qadhanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang dulu itu namanya takdirnya, qadarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau disebutkan duanya. Nah, adapun jika disebutkan satu saja, maka masing-masing mengandung kedua makna tersebut. Nah, qadha bermakna qadar, qadar maknanya apa ini? Qadha sama. Nah, kita lanjutkan yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fa in qala qail, kalau ada yang bertanya. Ini enggak jelas punya mata, kulna, gimana? Mata tanda tanya, terus kulna. Mata Hah? Mata tanda tanya itu gitu. Mata kulna. Nah, kan ini banyak hilang punya. Oh, nggak ada tanda tanyanya. Mata kulna. Mata tanda tanya. Ya, Ramadhan. Mata qulna inna qadha huwa ma yaqdihi Allahu subhanahu fi khalqihi min ijadin aw i'damin aw taghyirin. Sama. Ya. Tatkala kita mengatakan bahwasanya qadha adalah apa yang Allah tentukan pada makhluknya berupa pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Ini kan perbuatan Allah cuma itu saja takdirnya. Kalau enggak mengadakan atau meniadakan atau merubah.
Contoh misalnya yang mengadakan, kamu dapat rezeki, Allah tentukan kamu akan dapat rezeki 1 karung beras. Atau apa ini? Tadi sebelumnya nggak punya apa ini? Beras. Kemudian Allah takdirkan hari Kamis kamu akan dapat apa? Beras. Jadi yang nggak ada jadi ada. Atau sebaliknya, yang ada jadi tidak ada. Itu namanya i'dam, peniadaan. Allah takdirkan kamu hari Rabu punya beras 1 karung. Hari Kamisnya kamu hilang dari kamu 1 karung. Itu kan takdir dari Allah. Bentuknya bentuk apa tadi? Peniadaan. Kalau yang pertama apa bentuk takdirnya? Pengadaan. Yang tadinya nggak ada, Allah takdirkan jadi ada. Yang kedua, bentuk takdirnya peniadaan. Yang tadinya ada, Allah takdirkan jadi tidak ada. Atau perubahan. Allah rubah. Yang tadinya 1 karung utuh menjadi 1 karung nggak utuh. Ini kan berubah. Tetap ada nggak dia? Tetap ada berasnya. Tapi apa? Kadarnya berubah. Ya kan? Nah, apa yang Allah tentukan berupa pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Wa innal qadar sabiqun alaihi. Dan bahwasanya takdir itu adalah terdahulu. Takdir mendahului kan? Baru apa? Qadha. Idza jatama'a, kalau kedua kalimat itu berkumpul, fa inna hadza yu'aridu qaulahu ta'ala, maka ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Urutannya apa ini? Yang kita bahas tadi. Takdir atau qadar baru apa? Qadha. Kata sebagian orang ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menakdirkannya dengan sebenar-benarnya. Di sini mana duluan? Penciptaan. Penciptaan bagian dari apa tadi? Pengadaan. Apa itu? Qadha apa qadar itu? Qadha. Baru sebutkan apa setelahnya? Faqaddarahu takdir. Allah ciptakan, baru kemudian Allah apa? Takdir. Loh, tadi katanya urutannya mana duluan? Takdir. Baru apa? Qadha. Lalu sementara dalam ayat ini apa? Duluan. Qadha duluan, penciptaan. Baru setelah itu di takdir. Kan pakai fa Allah. Kalau pakai fa kan urutan. Ja'a Zaidun fa amrun. Berarti siapa duluan datang? Zaid. Baru kemudian si Amr. Kalau pakai fa, ini urutan memang. Yang sebelum fa duluan, baru yang setelah fa. Kalian tadi mengatakan bahwasanya qadar duluan daripada apa ini? Qadha. Sementara dalam ayat duluan mana ini? Qadha baru qadar. Ini ada pertanyaan berarti, ada masalah berarti. Mau dijawab. Fa inna hadhil ayah zahiruha anna taqdir ba'dal khalqi. Zahir dari ayat ini bahwasanya takdir terjadi setelah penciptaan. Allah ciptakan dulu, baru kemudian Allah apa? Takdirkan. Bagaimana ini dengan keterangan kalian tadi yang mengatakan takdir duluan, baru apa ini? Qadar. Nah, fal jawabu ala dzalika min ahadi wajhain. Jawabannya adalah satu dari dua sisi. Satu dari dua jawaban berikut ini. Yang pertama, imma an naqula, bisa jadi dengan kita katakan inna hadza min babit tartibiz zikri lal maknawi. Ini hanya dalam rangka pengurutan secara penyebutan. Pengurutan secara penyebutan saja, bukan secara makna. Maknanya enggak, ini cuma Allah ingin urutan saja. Urutannya bahwasanya yang pertama itu penciptaan, kemudian apa ini? Baru apa? Pentakdiran. Ini hanya dari sisi ucapan, pengucapan saja. Mana yang duluan diucapkan oleh Allah? Qadha, baru apa? Qadar. Urutan dari sisi apa? Pengucapan lisan saja, bukan dari sisi maknanya. Maknanya tetap apa duluan? Qadar, baru apa? Qadha. Sehingga ini hanya urutan apa? Penyebutan saja. Nah, paham ya? Ini jawaban yang pertama. Wa inna ma qaddamal khalq. Lantas kenapa didahulukan khalq? Kalau memang aslinya lebih duluan apa ini? Qadar. Hanyalah didahulukan khalq penciptaan, ini qadha, alat takdir daripada takdir, li tatanasab ru'usul ayat, agar serasi ujung-ujung ayatnya. Agar serasi ujung-ujung ayatnya.
Sekarang ayat yang dibacakan tadi dan surat Al-Furqan tadi, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ayat pertamanya apa? Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maka cocok juga di ayat yang keduanya, akhirnya apa juga? Faqaddarahu taqdira. Sama nggak bunyinya? Kan ayat yang kedua kan banyak kayak gitu, ujung-ujungnya banyak nadanya apa ini? Sama. Sehingga kenapa diluankan penciptaan baru takdiro, supaya ujung ayatnya apa? Nyambung dengan ayat yang setelahnya. Ayat yang ketiganya apa? Ayat yang tiganya kita potong saja. Wala yamliku namauta wala hayatan wala nusyura. Ayat yang tiganya apa lagi ujungnya? Ro lagi. Sehingga supaya serasi semuanya, didahulukan saja apa ini? Penciptaan, baru tentang apa? Takdiro. Adapun aslinya, duluan takdir, baru apa ini? Penciptaan. Paham ya? Sehingga didahulukan itu hanya sekedar urutan penyebutan saja. Urutan di lisan saja. Bukan aslinya. Lebih dulu qadha, baru apa? Takdir, qadar. Ini alasan yang pertama jawabannya. Supaya serasi ujung-ujung apanya? Ayat dalam surat Al-Furqan itu. Karena semuanya diakhiri dengan ro. Ayat yang keempat pun terus semuanya seperti itu. Sehingga lebih cocok dijadikan takdironya di belakang. Faqad ja'u zulman wa zura. Ayat yang keempat. Ini jawaban yang pertama. Alam tara. Dan ini banyak contohnya. Bukan hanya ini saja. Dalam ayat yang lain Allah juga seperti itu. Di balik urutannya. Dari yang sebenarnya hanya untuk mencocoki apa ini? Ujung ayat. Alam tara ila anna Musa afdala min Harun. Tidakkah kamu melihat afdalu? Tidakkah kamu melihat bahwasannya Musa itu lebih afdal daripada Nabi Harun? Ini Musa lebih afdal daripada Harun. Lakin qaddama Haruna alaihi fi surati Thaha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru mendahulukan Harun daripada Musa dalam surat apa ini? Dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha Allah malah mendahulukan siapa ini? Nabi Harun. Padahal lebih afdal siapa? Musa. Nah, fi qaulihi ta'ala anisyajarah, tentang pada firman Allah tentang pohon. Faulqiya tentang pohon. Saharah, tentang sihir, kayak ada titik. Faulqiya saharatu sujjada. Maka para tukang sihir pun bersimpuh sujud setelah mereka kalah duel dengan Nabi Musa, ya kan? Qalu amanna. Kata mereka, kami beriman bi Rabbi Harun wa Musa. Dengan Robnya Harun dan Musa. Siapa yang duluan kan? Siapa? Nabi Harun. Padahal lebih afdal Nabi siapa? Nabi Musa. Untuk apa? Litatana sabah ru'usul ayat, agar serasi ujung-ujung apanya? Ayat. Karena ayat dalam surat Thaha itu ujungnya semuanya alif mamdudah, alif bengkok, alif maksurah. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Semua ujung-ujungnya kayak gitu. Nah ini kalau pakai Harun di ujungnya nggak nyambung. Kalau Musa kan tetap sama. Thaha tashqa Musa, alif panjang itu kan. Jadi cocoknya pakai Musa atau Harun ditutup? Musa. Kalau bi Musa wa Harun. Nah, nggak ada A-nya ujungnya. Sehingga lebih cocok duluan kan mana ini? Harun saja didulukan, baru siapa? Supaya ekornya sama. Nah. Wa hada yadullu ala annal mutaakhir fil lafzi mutaakhirun fir rutbah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya yang belakangan dari sisi lafaz, dia belakangan dari sisi apa ini? Kedudukan. La yadullu wa hadza la yadullu. Ini tidak menunjukkan bahwasanya yang belakangan dari sisi pengucapan, dia belakangan juga dari sisi kedudukan. Kedudukannya duluan lebih utama siapa, Pak? Musa. Padahal ucapannya diucapkan paling akhir, paling belakangan. Sehingga ini tidak menunjukkan bahwasanya yang disebutkan terakhir dia lebih apa ini? Lebih belakangan, lebih tidak utama, tidak. Nah, ini jawaban yang pertama. Kenapa dalam ayat tadi, ayat surat Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kenapa justru seolah-olah takdir yang belakangan? Ini hanya urutan dari sisi pengucapan saja.
Diucapkan dulu khalq, baru setelah itu diucapkan apa? Takdir. Nah, supaya apa diakhirkan? Supaya cocok serasi dengan akhir-akhir apa ini? Ayat. Atau jawaban yang kedua, au naqul, atau kita mengatakan anna takdir huna bimakna taswiyah. Takdir di sini maknanya bukan qadar, tapi maknanya adalah taswiyah, penyempurnaan. Nah. Sehingga arti ayat itu khalaqahu ala qadarin muayyan. Allah ciptakan dengan kesempurnaan yang tertentu. Kaqaulihi ta'ala, allazi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptakan kemudian dia menyempurnakan, memperbagus. Dan surat Al-A'la, allazi khalaqa fasawwa. Fayakunut takdir bimakna taswiyah. Sehingga takdir di sini maknanya taswiyah. Nah, penyempurnaan. Allah ciptakan dan Allah sempurnakan apanya? Penciptaan tersebut. Bukan sekedar jadi. Ini kita ada namanya penciptaan itu sekedar apa ini? Sekedar jadi aja lah. Ini enggak. Allah ciptakan dan Allah apa kan? Allah sempurnakan ciptaan tersebut. Allah perbaiki. Nah. Wahadal makna aqrabu minal awal. Makna yang kedua ini lebih dekat daripada makna yang pertama. Dari dua jawaban ini yang lebih kuat katanya mana? Jawaban yang kedua, bahwasanya makna faqaddarahu taqdirah maknanya bukan qadar, tapi maknanya apa? Bukan ketentuan itu yang akan terjadi, bukan, tapi maknanya adalah taswiyah, penyempurnaan. Li'annahu yutabiqu tamaman liqaulihi ta'ala alladzi khalaqa fasawwa. Karena ini maknanya sama persis dengan ayat surat Al-A'la itu, alladzi khalaqa fasawwa. Apa duluan ini? Penciptaan, baru apa? Taswiyah. Fasawwah artinya apa? Taswiyah. Dan itu semakna dengan faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in. Penciptaan dulu kan? Baru setelah itu apa? Takdir. Kan sama persis dengan alladzi khalaqa fasawwah. Sama enggak? Qaddaronya sejajar dengan apa? Taswiyah. Khalqnya sama kan? Wa khalaqa kulla syai'in. Dan surat Al-A'la apa? Alladzi khalaqa, sama kan? Sama-sama penciptaan. Kemudian faqaddarahu taqdira, ternyata sejajar dengan apa? Fasawwa. Sehingga maknanya takdir itu adalah apa? Taswiyah. Makna qaddara sawwa. Sehingga bukan maknanya takdir yang kita bahas tadi. Sehingga nggak bisa dipermasalahkan, orang maknanya lah lain. Bukan makna takdir yang kita bahas, penentuan Allah di waktu yang apa ini? Lampau. Ini lebih kuat. Fayakunu takdir bimakna taswiyah. Fala iskal. Maka kalau begitu tidak ada lagi kerancuan. Wal imanu bil qadari wajibun. Dan beriman dengan takdir itu hukumnya wajib. Beriman dengan takdir hukumnya wajib. Wa martabatuhu fid din. Dan kedudukannya dalam agama ini adalah annahu ahadu arkanil imani sittah. Bahwasanya dia adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Kama qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam li Jibril. Sebagaimana yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Jibril. Hina qala mal iman. Ketika dia bertanya apa itu iman. Qala, maka Nabi menjawab. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan qadar. Ada pasangannya nggak? Ada temannya nggak? Nggak ada, cuman qadar saja kan? Maka ini mencakup juga makna apa? Qadha. Nah, semuanya wajib diimani. Karena cuma satu ini kan, qadar saja. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek. Nah, walil imani bil qadar fawaid minha. Dan beriman dengan takdir memiliki beberapa faidah. Di antaranya, apa manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia beriman dengan yang namanya takdir. Ini insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Sehingga ini kesimpulannya, pembahasan hari ini adalah seputar ayat dalam surat Al-Furqan yang seolah-olah zahirnya bertentangan dengan yang sudah kita bahas, bahwasanya qadar atau takdir ini lebih dahulu daripada qadha. Sementara dalam ayat seolah-olah mengesankan bahwasanya qadha dahulu baru apa? Qadar. Nah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu
taqdiro. Sudah kita berikan dua jawaban. Yang pertama pengurutannya hanya dari sisi apa? Lafadz saja, pengucapan saja. Qada dulu disebutkan, baru disebutkan qadar. Nah, dan kenapa diakhirkan qadar? Supaya cocok akhir-akhir apanya? Ayatnya dengan ayat yang lain yang juga berakhiran ro. Kemudian jawaban yang kedua bahwasanya takdir atau qadar di situ maknanya adalah taswiyah, penyempurnaan, sehingga sama sekali bukan termasuk pembahasan kita yang kemarin. Nah, bukan pembahasan qada dan qadar. Pembahasannya adalah taswiyah. Ini diperkuat dengan firman Allah alladzi khalaqah fasawwa, sehingga persis maknanya takdir adalah taswiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Setelahnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.